39 bau. Xiao Yuan keluar dari kediaman Xiao Zheng dan menjelaskan semuanya kepada mereka semua. Sisanya dia akan menyerahkan kepada Xiao Zheng dan mengikuti pertemuan di Sekte Keadilan. Semua kekuatan di benua Zian akan berkumpul di sana. Namun selain ketiga keluarga besar yang harus hadir, Menara Pil juga harus berpartisipasi mengingat perannya yang sangat penting dan kekuatannya yang dapat menyaingi ketiga keluarga lainnya. Xiao Ra dan Xiao Kang pamit pergi untuk mendiskusikan beberapa hal. Xiao Yuan sendiri menghabiskan waktunya untuk menyapa para tetua dan memperkenalkan mereka bertiga sebagai tunangannya. Para tetua kali ini menyambut dengan ramah dan sangat puas dengan kerja keras Xiao Yuan. Perlakuan semacam ini tidak akan pernah dia dapatkan jika tanpa kekuatannya yang sekarang, namun sebisa mungkin Xiao Yuan tidak akan menyimpan kebencian kepada keluarganya sendiri selama mereka menjaga batasannya. Setelah mereka selesai, Xiao Yuan membawa mereka rumah yang dulu disiapkan khusus untuknya. Beberapa pelayan sudah berada di sana dan terlihat membersihkan segalanya. Huyan tidak ingin berpisah dengan mereka bertiga dan dengan cepat dia berkumpul untuk membicarakan beberapa hal sesama wanita. Ibu, mereka masih baru di sini dan sepertinya mereka sangat penasaran dengan kota yang diatur keluarga Xiao. Ibu bisa membawa mereka pergi berkeliling dan membeli sesuatu yang bagus, kata Xiao Yuan dengan santai. Baiklah. Sebagai ibu mereka, aku tidak bisa membiarkan anakku menderita. Huyan tersenyum dan berkata, karena anak laki-laki ibu sangat kaya maka berikan ibu sedikit batu roh. Ayahmu itu sangat pelit dan hanya memberikan barang murah untuk ibu. Xiao Yuan menghela nafas dan memberikan apa yang ibunya mau. Segera Huyan membawa mereka bertiga pergi dan berniat berjalan-jalan melihat keramaian kota. Xiao Yuan masuk ke dalam dunia liontin emas dan melihat sebuah batu besar seukuran rumah. Dia tidak menyangka bahwa perkembangan Puppet Stone akan secepat ini dan biji di sekitarnya sudah mengering. Asterisk. Xiao Yuan mendengar detak jantung sangat jelas dan Bing tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia mengamati batu itu dan mengangguk puas. Bing membuka mulutnya dan sebuah cahaya kecil melayang seperti kunang-kunang. Cahaya kecil itu masuk ke dalam Puppet Stone dan membuatnya berdengung. Apa yang sudah kau lakukan? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Memberikan kemampuan kepada Puppet Stone ini, dia akan menjadi golem yang bisa menggunakan kemampuan binatang suci legendaris. Ini juga akan bagus untuk perkembangannya di masa depan. Jawab Bing dengan santai. Oh, apakah kau tidak takut dia akan menjadi binatang suci legendaris dan menyaingi kekuatanmu? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Selama itu bukan wujud tuan ini maka tidak masalah. Apakah kau pikir aku bisa kalah oleh sebuah golem? Memikirkannya saja sudah membuatku ingin tertawa. Lupakan. Segera buat tanda jiwa dan dia sepenuhnya akan menjadi pelayanmu yang setia. Bing meminta Xiao Yuan untuk segera menyelesaikan langkah terakhir. Xiao Yuan membentuk sebuah segel dan memberikan tanda jiwa miliknya ke dalam Puppet Stone. Saat ini dia jauh lebih bisa merasakan kehidupan dari Puppet Stone setelah memberikan tanda jiwanya. Asterisk. Suara retakan terdengar sangat keras dan Xiao Yuan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Puppet Stone perlahan hancur dan menciptakan ledakan. Asap debu menutupi pandangan Xiao Yuan dan Bing. Tiba-tiba seekor beruang batu yang kecil melompat keluar dan berjalan ke arah Xiao Yuan. Hahaha. Golem beruang. Bing tertawa dengan keras. Xiao Yuan menelan ludahnya dan matanya berbinar. Walaupun terlihat kecil seperti bayi beruang. Kekuatan dari beruang batu ini berada di tingkat origin lapisan pertama.
Bagi Bing mungkin ini tidak terlalu berharga, namun Xiao Yuan tahu bahwa beruang kecil ini jauh lebih kuat dari dirinya. Xiao Yuan duduk dan mengusap kepala beruang batu itu dengan senang. Beruang batu ini akan aku berikan nama Bao. Sekarang aku mendapatkan kekuatan tambahan yang cukup kuat. Bao terlihat sangat senang dan membuka mulutnya. Aura dunia di sekitarnya ditarik dalam jumlah yang besar dan masuk ke dalam tubuhnya. Xiao Yuan sedikit terkejut dengan hal ini dan mungkin ini yang disebutkan Bing sebelumnya mengenai kemampuan ilahi miliknya. Beruang itu hanya perlu sedikit membiasakan diri dan biarkan dia mencari biji tambang untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia akan menjadi monster yang menakutkan setelah menelan banyak biji tambang. Kata Bing dengan jujur. Aku tidak yakin dengan penampilannya yang seperti itu. Xiao Yuan mengusap kepala Bao yang terlihat sangat menggemaskan. Saat ini hanya ada kesan lucu di matanya dan lemah atau kuat itu sama sekali tidak penting. Bao adalah Bao dan semua itu adalah miliknya. Apa yang paling penting adalah kekuatannya sendiri dan bukan milik orang lain. Bao hanya bantuan kecil yang akan bersamanya melalui jalan bela dirinya di masa depan. Episode sebelumnya. Bab 238 gunakan semuanya. Episode berikutnya. Bab 240 membuat semuanya jelas. Kaisar Perang. Bab 240 membuat semuanya jelas. Xiao Yuan menemani Bao untuk beberapa waktu dan mencoba untuk saling mengenal. Namun dia segera keluar dari dunia liontin emas dan menyerahkan sisanya kepada Bing untuk melatihnya. Xiao Yuan duduk di ruang tamu dengan tenang dan di sana Xiao Dong sudah menunggunya. Kedatangannya kali ini hanya ingin meminta saran dalam kultivasi dan setelah menjawab beberapa pertanyaan Xiao Dong bergegas pergi. Lei Yunting, Kailin dan Qin Yue masuk ke dalam rumah. Ekspresi mereka terlihat sangat senang dan duduk di samping Xiao Yuan. Kelihatannya kalian sangat bersenang-senang. Kata Xiao Yuan dengan santai. Apakah kalian ingin pergi ke Sekte Keadilan bersama denganku? Qin Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Ibu mengatakan bahwa Master merindukanku dan karena senggang aku berniat untuk kembali ke Sekte Teratai. Kailin mengangguk dan berkata, aku juga berencana untuk menetap dan memurnikan pil roh untuk beberapa tetua. Lalu aku akan ikut menemani saudari Qin Yue dan melihat Sekte Teratai. Kakak Lei Yunting sangat senggang dan biarkan kakak menemanimu ke sana. Lei Yunting menghela nafas dan tidak keberatan dengan hal ini. Lagi pula dia bisa dianggap yang paling tua mengingat dia adalah yang pertama bagi Xiao Yuan. Sudah sewajarnya bagi dirinya untuk menemaninya. Baiklah kalau begitu. Kapan kalian berangkat? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Besok. Jawab Qin Yue dengan santai. Xiao Yuan memanggil Fuling dan berkata, temani mereka berdua dan jaga keamanannya. Fuling memberi hormat dan berkata, baik Tuan Muda. Qin Yue dan Kailin merasa sangat senang karena mendapatkan izin dari Xiao Yuan. Kali ini Qin Yue sudah menyiapkan banyak hal untuk Master dan para tetua Sekte Teratai. Dia sangat tidak sabar untuk melihat mereka. Kailin memulai proses pemurniannya lebih awal dan Qin Yue kembali ke kamarnya untuk berkemas. Lei Yunting menemani Xiao Yuan di taman dan membahas beberapa hal. Sebenarnya apa yang akan memicu pertemuan mendadak ini? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Xiao Yuan merangkulnya dan mengusap bahunya dengan lembut. Jujur saja. Akan terjadi pertarungan besar ke depannya dan aku sangat menantikannya. Kalian berdua sudah berada dalam bahaya karena ulah mereka. Aku tidak akan bisa mengabaikan hancurnya benua Tianxuan yang disebabkan oleh ulah kelompok penyembah naga.
Kalau begitu aku akan berlatih lebih keras hingga hari pertarungan itu tiba. Setelah kita berpisah dan kau pergi ke benua Zien, kekuatanmu tumbuh dengan pesat. Bahkan sudah jauh meninggalkanku, kata Lei Yunting dengan cemas. Apa yang perlu dipikirkan? Bakatmu saja sudah berada di atas mereka yang disebut jenius tiga keluarga. Hanya masalah waktu saja sampai kau menyusulku. Terlebih aku sudah menerima banyak bantuan dari orang lain dan memiliki kesempatan yang banyak. Xiao Yuan melanjutkan. Aku lebih suka kalian tidak mengambil resiko yang berbahaya. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, mungkin aku akan menjadi gila dan membunuh mereka semua tanpa ampun. Sejauh itu kau menyukaiku. Lei Yunting tersenyum dan terlihat sangat senang. Xiao Yuan mengambil kedua tangannya dan berkata, setelah semua ini selesai mari adakan pernikahan. Aku tidak sabar membuat kalian bertiga menjadi milikku sepenuhnya. Aku sangat menantikan hari itu. Lei Yunting sedikit terharu dengan hal ini dan jatuh ke dalam pelukan Xiao Yuan. Lei Yunting mulai membayangkan bagaimana hidup bersama dengan pria yang sangat dia cintai. Melewati hari-hari bersama yang sangat indah dan memiliki banyak keturunan yang menggemaskan. Dia tidak tahu apakah dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan seperti ini di dalam hidupnya. Dulu dia hanya fokus bagaimana cara mencari kekuatan dan memajukan sekte langit. Namun semuanya berubah sejak dia mengenal pria yang bernama Xiao Yuan. Lei Yunting mengingat masa lalu dan pertemuannya dengan Xiao Yuan. Walaupun awalnya tidak berjalan baik namun pada akhirnya mereka memiliki hubungan yang begitu erat. Baginya selain ayah angkat dan adiknya, Xiao Yuan adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Walaupun sekarang dia belum cukup kuat, namun Lei Yunting akan berusaha semaksimal mungkin dan mempertahankan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang. Setelah semua ini selesai maka dia akan mundur dan pergi berlatih. Huyan sudah merekomendasikan tempat yang cocok untuknya berlatih dan dia akan menemani Xiao Yuan sebelum pergi ke tempat itu. Besok mereka akan berangkat. Kita harus beristirahat lebih awal untuk mengantar mereka pergi, kata Xiao Yuan dengan santai. Kau harus menemani mereka. Lei Yunting berdiri dan mengajak Xiao Yuan masuk. Xiao Yuan mengangkat bahunya dan mendengarkan hal perintah Lei Yunting. Dia akan menemani Qin Yue terlebih dahulu dan menemaninya sebelum dia berangkat besok. Episode sebelumnya. Bab 239 Bao. Episode berikutnya. Bab 241